Sekarang saatnya pesta demokrasi. Di mana-mana baliho semua. Kini kanan-kanan baliho semua. Ingat gak pose-pose para caleg-caleg? Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada banyak sekali. Cuma mereka semua itu cuma gambar-gambar dengan pesan-pesan itu saja. Kalian mau tahu calon legislatif seperti apa yang akan Anda pilih? Ikuti kami terus di Ketapang Demokrasi. Kami akan memberikan apa yang Baliho tidak bisa sampaikan. Karena kami Ketapang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ketapang Demokrasi. Kami Ketapang Demokrasi akan memberikan apa yang Baliho tidak bisa sampaikan. Sekarang bersama saya adalah seorang calon legislatif dari Partai Umat nomor urut 4 Dapil 1 Kalbar. Siapakah beliau? Silakan perkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhaimi Anwar. Latar belakang pendidikan saya Akademi Pemerintah Dalam Negeri Pontianak, tamatan tahun 1979. Sejak 1979 itu saya artinya berkecimpung di PNS atau pegawai negeri sipil. Tapi mulai tahun 1982 saya mengajukan permohonan berhenti dan SK berhentinya keluar tahun 1984 dengan SK berhenti dengan hormat atas permintaan sendiri. Oke. Artinya tidak ada kasus, Pak ya? Tidak ada kasus. Oke. Bisa ceritakan, Pak, setelah itu apa yang Bapak, aktivitas Bapak setelah berhenti dari ASN itu? Setelah saya berhenti ASN, saya berkecimpung di bidang swasta. Karena zaman itu masih maraknya zaman kayu, saya ikut kerja kayu zaman itu. Berjualan kayu-kayu bangunan. Dan sejak tahun 1990 saya membuat penggergajian kayu atau sawmill. Sampai dengan tahun 1993 saya mulai bergerak di bidang developer. Bidang developer ini saya tekuni sampai sekarang ini. Oke. Dari tahun 84 sampai hari ini nih, ada pengalaman politik nggak, Pak? Saya berpolitik sejak tahun 84 mungkin ya. Saya kurang ingat juga. Saya waktu itu sudah menjadi wakil ketua DPC Kabupaten Ketapang oleh salah satu partai. Oke. Lumayan berarti ya. Ya, lumayan. Lalu pernah nggak dicalonkan sebelumnya, Pak? Saya dicalonkan di nomor-nomor yang tidak jadi. Jadi maksudnya gimana tuh? Karena saya memang tidak mau berkecimpung di DPRD atau DPR. Jadi di era itu calon-calon yang jadi itu ya di nomor urut atas 1 sampai 10 misalnya. Iya. Saya dicalonkan hanya nomor 20. Kalau dikatakan zaman itu penggembira. Ya. Karena saya itu boleh dikatakan ya punya pendidikan. Jadi mereka itu sengaja memasukkan saya untuk memancing suara. Tapi saya dimasukkan di nomor-nomor yang tidak jadi. Itu saja. Oke. Itu waktu itu Bapak belum berminat, Pak ya? Belum. Oke. Kenapa alasan sekarang nih resmi mencalonkan diri ini? Apa latar belakangnya, Pak? Latar belakang saya mencalonkan diri ya karena masyarakat kurang puas dengan kinerja DPR. Maka saya ingin memasuki DPR ini karena latar belakang itu tadi. Nah, keduanya karena Abdul Samad atau Ustaz Abdul Samad berpesan dalam ceramahnya, kalau
kita tidak mau berpolitik, politik akan dipegang orang-orang yang bertentangan dengan kita. Oke, artinya tadi Bapak bilang bahwa DPR itu kinerjanya tidak baik ya Pak ya. Ya, Dan orang-orangnya itu dipegang kalau misalnya bukan orang yang baik maka akan diakhir hancur. ya. Ada bukti nggak Bapak ngomong ini Pak? Kita tidak bisa membuktikan itu ya. Tapi kita turun saja ke lapangan. Apa pendapat masyarakat tentang DPR atau DPRD itu? Mereka semuanya mengeluh tentang DPRD atau DPR itu. Kalau kita katakan itu pendapat umum ya, hampir seluruhnya. Ya kalau di dalam ilmu pasti itu dinamakan aksioma, pendapat yang tidak perlu dibuktikan lagi. Kalau di dalam hadis itu dinamakan hadis mutawatir, karena orang ramai sudah berpendapat begitu, tidak perlu kita tanyakan lagi. Jadi istilahnya kayak rahasia umum gitu Pak ya. Ya, Tahu lah gitu ya. Dan kalau di pendapat ulama itu dinamakan jumhur ulama. Oh, Jum. Sebagian berpendapat seperti itu. Nah, Oke. kita akan ikut jumhur ulama itu. Oke. Jadi makanya memutuskan maju gitu ya. Ya. Oke, ini kan calon ada banyak nih Pak, ada ratusan orang nih. Walaupun RI juga ratusan orang lah kan. Apa yang membuat Bapak berbeda dari calon-calon lainnya Pak? Iya, pertama sekali saya akan menyuarakan kebenaran. Walaupun sedikit. Ya seperti zaman Nabi Ibrahim. Ada seekor pipit yang ingin memadamkan api waktu Nabi Ibrahim dibakar. Jadi seekor cicak bertanya kepada pipit, "Pipit, mana mungkin kau memadamkan api, padahal api sebesar itu kamu punya air hanya separuh kecil itu." Jadi apa yang dibilang pipit? Pipit berkata bahwa aku mungkin tidak bisa memadamkan api ini, tapi orang-orang akan tahu kemana aku berpihak. Oke. Itulah, saya akan berpihak kebenaran walaupun saya tidak bisa memadamkan api itu. Oke. Mudah-mudahan dengan suara yang kecil bisa mempengaruhi yang lain kali ya. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini menjadi dominannya orang-orang yang benar tahun ini. Oke. Ini kan dapil 1 Kalbar Pak. Itu meliputi daerah-daerah pesisir ya Pak ya. Ya. Ada Bapak bisa cerita nggak potensi-potensi yang ada di situ Pak? Daerah dapil Bapak. Potensi apa ya ini? Ya kan apa yang bisa digali dari potensi ini kan Bapak kenal nggak dengan dapil Bapak kira-kira dan apa yang bisa dikembangkan di situ? Ya, saya ini yang saya mau bergerak ini di bidang pemuda-pemuda kita ini ya. Yang taman perguruan tinggi, yang dikatakan pemerintah salah jurusan sehingga susah kerja. Oke. Padahal mereka ini potensinya besar sekali di bidang swasta. Kita melihat sekarang tidak ada akomodasi dari pemerintah untuk menjadikan anak-anak bangsa ini sebagai usaha swasta. Padahal usaha swasta ini yang bidang-bidang yang tak terbatas dapat menampung tenaga kerja. Oke, jadi sebenarnya fokusnya lebih ke bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan Pak ya. Ya bagaimana anak-anak yang dididik ini bisa berswasta, mandiri, bukan menjadi buruh ya. Menjadi entrepreneur kalau zaman sekarang ya. Kalau pemerintah sekarang ini kita lihat hanya menyediakan lapangan buruh saja. Nah, kalau kita maunya tenaga-tenaga muda ini menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dengan akomodasi pemerintah. Oke, siap. Kalau misalnya Bapak nanti maju dan jadi, kira-kira langkah pertama yang akan Bapak buat apa Pak? Langkah pertama ya kita melihat dulu ya di bidang apa kita diletakkan nanti. Kita tidak tahu juga di bidang kita yang diletakkan. Nah, bidang itulah yang akan saya perjuangkan. Oke, jadi artinya menunggu komisi Pak ya? Ya. Komisi berapa gitu ya? Tapi saya akan aktif bertemu dengan menteri-menteri yang bukan bidang saya. Oke. Akan memperjuangkan usaha-usaha pemuda ini. Oke. Artinya memang fokus Bapak lebih ke pemuda itu harus diperjuangkan. Iya itu. Oke. Kalau misalnya nanti nggak terpilih nih, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya Pak? Saya bukan selanjutnya, sekarang juga saya sudah banyak berbuat untuk bidang sosial. Oke. Tapi saya mau dulu ya sekarang ini anggaran itu kita bisa kita perjuangkan untuk sosial itu untuk masyarakat. Itu akan agak besar sekali kalau anggaran di pemuda itu. Kalau saya ini kan swasta saya enggak begitu banyak. Saya sudah nyumbang sebenarnya. Cuman terbatas lah kan. Terbatas. Oke. Sebelum kita tutup nih Pak, ada ya kira-kira yang ingin Bapak sampaikan kepada para penonton kami? Tapi tolong jangan kampanye Pak ya, silakan.
Ya kita karena saya sebagai calon DPR ya, maka saya mau sampaikan kepada calon-calon DPR, DPRD sekarang ini. Mudah-mudahan kita dapat calon-calon DPR yang terbaik. Bukan DPRD atau DPR yang bermain uang, yang menyesatkan masyarakat. Selama ini kan banyaknya begitu, kita dapat dengar dari masyarakat. Mudah-mudahan tahun 2024 ini kita mendapatkan calon-calon yang terbaik. Sekian. Oke, itu saja wawancara kami dengan Pak Suhaimi Anwar, seorang calon legislatif RI dari Partai Umat nomor urut 4 Dapil 1 Kalbar. Ikuti terus kami di Ketapang Demokrasi. Kami akan memberikan seperti ini sosok-sosok, bukan cuma gambar di baliho dan pesan yang begini dan begini, tapi kami akan memberikan sosoknya seperti apa. Sekali lagi, ikuti terus kami di Ketapang Demokrasi. Kami akan memberikan lebih dari apa yang baliho sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.